Perang dong yang bertebang di antara Amerika Serikat dan Tiongkok terus memanas. Tiongkok dilaporkan menangguhkan ekspor mineral tanah jarang malam ini. Sulit memprediksi bagaimana ini berakhir, tapi kini tampak makin jelas. Amerika Serikat bertujuan mengalihkan perdagangan global dari Tiongkok. Image mereka bisa menimbulkan banyak penderitaan pada rakyat mereka sendiri. Dan mereka akan rela melakukan itu demi memenangkan perang dagang ini dengan Amerika Serikat. Ini cerita buruk bagi Tiongkok, ekonominya mungkin sudah mengalami kontraksi. Tiongkok baru saja memulai perang nuklir ekonomi dengan larangan ekspor terbarunya. Partai Komunis Tiongkok ingin memenangkan negosiasi dagang yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat. Dan hanya 2 minggu sebelum menandatangani kesepakatan akhir, mereka melancarkan serangan mendadak terhadap bisnis-bisnis Amerika Serikat. Tapi sekarang, Xi Jinping mulai menyadari bahwa dia mungkin telah bertindak terlalu jauh. Itu karena Tiongkok mengira Amerika Serikat akan menyerah dengan cepat, tapi Amerika Serikat melawan balik dan menyerang Tiongkok tepat di titik yang paling menyakitkan. Jadi, cerita kali ini dimulai pada pertengahan September. Delegasi Amerika Serikat dan Tiongkok bertemu di Madrid pada 14 sampai 15 September. Pertemuan itu bertujuan merampungkan pembicaraan dagang dan detailnya. Disinilah disepakati jalur tentang bagaimana menangani TikTok. Tapi mereka juga sepakat pada sesuatu yang sangat penting. Kedua pihak sepakat mengadakan gencatan senjata sementara. Artinya, tidak ada pembatasan atau tarif baru hingga pembicaraan dagang selesai. Pertemuan selanjutnya dijadwalkan akhir Oktober. Disinilah Presiden Trump dan Xi Jinping diperkirakan akan bertemu di Malaysia pada konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Selatan. Tapi, kau tahu, kepala negosiator Tiongkok melihat sesuatu di Madrid yang memberinya perasaan aneh. Dia pergi, berpikir bahwa Amerika Serikat terlalu bersemangat untuk menyelesaikan kesepakatan dagang ini, dan dia percaya bahwa Tiongkok bisa memanfaatkan antusiasme Amerika itu. Tapi ternyata dia salah besar, dan kita akan membahas itu sebentar lagi. Jadi begini, sejak hari pembebasan pada 2 April, Amerika Serikat telah memberlakukan tarif 30% untuk barang-barang Tiongkok yang masuk ke negara itu. Sekarang, 30% masih jauh di bawah 145% yang diumumkan Presiden Trump pada April. Tapi tarif itu masih cukup tinggi untuk menyakiti banyak pabrik di Tiongkok. Jadi Tiongkok ingin menggunakan pengaruhnya untuk membuat Amerika Serikat menghapus tarif 30% ini. Dan itulah sebabnya beberapa malam yang lalu Tiongkok menjatuhkan apa yang banyak orang sebut sebagai bom nuklir dalam bidang ekonomi. Saya melihat pengumuman kemarin oleh Tiongkok dan Partai Komunis Tiongkok sebagai momen Sputnik bagi Amerika. Tahukah kamu Uni Soviet meluncurkan satelit Sputnik ke luar angkasa pada 1957? Dan yang kita sadari adalah mereka mencoba menunjukkan kepada dunia bahwa mereka akan mendominasi secara ekonomi, militer, dan teknologi. Dan itulah yang sedang dilakukan Tiongkok saat ini, dengan memanfaatkan apa yang akan mereka beli dan jual dalam upaya benar-benar menghambat ekonomi kita. Beberapa orang menyebut ini perang ekonomi, momen Pearl Harbor untuk ekonomi kita. Menurut saya, kita butuh semua pihak terlibat untuk memenangkan persaingan ini. Dan kita perlu orang-orang untuk berhenti memperlakukan Tiongkok seolah-olah itu negara normal dalam perekonomian. Mereka tidak pantas mendapatkan status hubungan dagang normal. Mereka bukan negara berkembang. Mereka memanfaatkan segala sesuatu yang mereka bisa terhadap Amerika Serikat dan tatanan dunia yang telah kita nikmati manfaatnya. Mari kita bahas apa yang dilakukan Tiongkok. Ada pengumuman besar dari Kementerian Perdagangan Tiongkok. Entitas asing kini wajib memiliki lisensi ekspor untuk mengekspor ulang atau memproduksi di luar negeri. Setiap barang yang mengandung lebih dari 0,1% bahan yang dikendalikan Tiongkok atau diproduksi menggunakan teknologi tanah jarang asal Tiongkok. Secara sederhana, Partai Komunis Tiongkok ingin setiap negara meminta izin sebelum mereka mengekspor apapun ke Amerika Serikat. Alasan saya mengatakan ini karena seperti yang banyak dari kalian tahu, Tiongkok menguasai lebih dari 90% pemurnian tanah jarang. Dan apapun, teknologi apapun, elektronik apapun, pasti memiliki tanah jarang di dalamnya. Jadi, jika ada negara manapun yang ingin membuat laptop atau ponsel untuk konsumen Amerika Serikat,
mereka harus meminta izin dari Partai Komunis Tiongkok, dan inilah alasan mengapa standar untuk meminta izin itu sangat rendah, hanya 0,1% dari material Tiongkok. Seperti kata Presiden Trump di tweetnya, ini belum pernah terjadi dan bukan hanya soal logam tanah jarang. Tiongkok juga memberlakukan larangan ekspor pada material keras seperti baterai litium dan anoda grafit buatan. Mereka benar-benar ingin memberikan tekanan besar kepada Amerika Serikat. Dalam 2 minggu, para presiden diperkirakan akan bertemu di Malaysia. Sebelumnya, Tiongkok ingin memakai seluruh pengaruhnya demi mendapatkan keinginannya. Dan itulah sebabnya seorang ahli ekonomi di Wall Street Journal menyebutnya sebagai setara ekonomi dari perang nuklir. Rencana Tiongkok adalah untuk menghancurkan industri-industri Amerika, terutama sektor kecerdasan buatan. Dan itulah sebabnya para negosiator Tiongkok percaya bahwa dengan sebuah ancaman, Amerika Serikat yang berbahaya itu akan menyerah dengan sangat cepat dan akan langsung memenuhi tuntutan Tiongkok. Tapi disinilah mereka salah. Jadi apa yang terjadi? Sudah bertemu orang Tiongkok? Menteri Keuangan Beson telah bertemu dengan pihak Tiongkok keluar dari pertemuan terakhir dan menyarankan bahwa ada kemajuan yang signifikan. Karena kenapa berubah? Benar, Brad. 6 bulan terakhir ya sedikit mundur. 6 bulan lalu Tiongkok melakukan hal serupa soal magnet tanah jarang. Dan selama 6 bulan terakhir kami cukup berhasil dalam mengamankan aliran reguler magnet tersebut ke Tiongkok. Kami berhasil mencapai gencatan senjata yang rapat dengan Red Tiongkok. Surrogate tarif, kami tetap memberlaku tarif tinggi terhadap Tiongkok, tetapi kami bisa berbicara dengan mereka dan memiliki komunikasi yang baik. Tindakan baru-baru ini maksud saya bernegosiasi dengan Tiongkok bukanlah hal sepele. Di satu sisi mereka punya pertemuan dengan Presiden Trump yang akan datang, atau mereka sebelumnya punya jadwal pertemuan. Dan di sisi lain mereka bisa video sekitar untuk menguasai rantai pasokan teknologi global. Ini adalah merupakan langkah yang sudah lama mereka siapkan, dan mereka merasa ini adalah waktu yang tepat untuk menggunakannya sebelum pertemuan ini. Dan saya pikir mereka benar-benar salah perhitungan dengan apa yang telah mereka lakukan di sini. Wah, apakah mereka salah hitung? Begini reaksi Presiden Trump saat mengetahui tindakan Tiongkok itu. Baru saja diketahui bahwa Tiongkok telah mengambil sikap yang sangat agresif dalam perdagangan dengan mengirimkan surat yang sangat bermusuhan kepada dunia. Mereka menyatakan bahwa efektif mulai 1 November akan menerapkan kontrol ekspor besar-besaran pada hampir semua produk yang mereka buat. Bahkan beberapa produk yang bukan buatan mereka. Ini berdampak pada semua negara dan jelas merupakan rencana yang telah mereka siapkan sejak lama. Ini benar-benar belum pernah terjadi dalam perdagangan internasional dan merupakan aib moral dalam berurusan dengan negara lain. Karena Tiongkok mengambil posisi yang belum pernah terjadi, saya berbicara hanya untuk Amerika Serikat, bukan negara lain. Mulai 1 November, Amerika Serikat akan mengenakan tarif 100% pada Tiongkok di atas tarif yang sudah berlaku. Tarif awal 30 ditambah 100, jadi pabrik Tiongkok harus membayar tarif 130% untuk barang yang dijual ke Amerika Serikat. Mulai 1 November, kami akan menerapkan kontrol ekspor untuk semua perangkat lunak penting. Sulit dipercaya Tiongkok akan bertindak seperti itu, tapi mereka melakukannya. Sisanya adalah sejarah. Terima kasih atas perhatian Anda. Disinilah Partai Komunis Tiongkok salah, dan izinkan saya jelaskan alasannya. Partai Komunis Tiongkok berpikir begitu. Pengaruh mereka berasal dari keinginan Amerika Serikat untuk menyelesaikan kesepakatan dagang dan menyelesaikannya terlebih dahulu. Tapi mereka lupa bahwa pengaruh Amerika Serikat berasal dari fakta bahwa ekonomi Tiongkok secara struktural memang tidak baik. Mereka mengalami krisis properti, produsen mereka hampir hancur. Dan jika Partai Komunis Tiongkok ingin meningkatkan perang dagang, ya coba tebak, pabrik-pabrik itu jauh lebih membutuhkan konsumen barat daripada konsumen barat membutuhkan pabrik-pabrik Tiongkok itu. Pertama saya pernah tekan itu, ekonomi Tiongkok bertumpu pada gagasan bahwa mereka dapat terus memproduksi dan mengekspor kapasitas berlebih yang sangat besar sejujurnya dari barang-barang manufaktur dan mengirimkannya ke pasar luar negeri. Amerika Serikat adalah konsumen dan importir nomor 1. Kita tidak menjadi tempat pembuangan barang bekal Tiongkok yang sangat berpengaruh. Inilah alasan mereka datang ke meja perundingan Mei lalu. Dan saat pertama kali kami menetapkan tarif tinggi kepada mereka, dan sebenarnya itu bukan keinginan kami. Dan kami ingin hubungan dagang yang sehat dan seimbang dengan Tiongkok.
Itu adil, tapi jalannya tidak mudah untuk mencapainya. Kita punya pasar, mereka punya pemerintah yang mengatur perekonomian negara mereka. Kita punya pasar bebas, dan bagi mereka itu adalah pemerintah. Sekarang, ini adalah sesuatu yang sudah kita bicarakan ketika perang dagang ini dimulai pada bulan April lalu. Tapi orang yang membeli barang punya lebih banyak pengaruh daripada orang yang menjualnya, itu memang benar dalam kebanyakan kasus. Tapi di atas itu semua, situasi Tiongkok jauh lebih rumit karena konsumen Amerika Serikat sangat suka membeli barang dan Amerika Serikat adalah mitra dagang terbesar Tiongkok. Konsumerisme Amerika sulit digantikan karena sedikit negara yang mampu membeli seperti orang Amerika dan pabrik-pabrik Tiongkok yang memasok barang-barang ini ke konsumen di Amerika Serikat tidak bisa begitu saja berbalik dan mulai menjual barang-barang ini ke orang-orang di Asia atau di benua lain. Namun, konsumen Amerika Serikat tetap bisa membeli barang ini dari negara lain. Bahkan, negara-negara seperti Vietnam, India, dan bahkan Meksiko sedang menunggu kesempatan untuk menjadi pabrik bagi Amerika Serikat. Mereka telah melihat apa yang terjadi pada ekonomi Tiongkok dan mereka ingin menjadi yang berikutnya. Itu berarti Tiongkok akan segera sadar bahwa mereka lebih membutuhkan Amerika Serikat daripada sebaliknya. Kisah pesawat terbang adalah contoh sempurna hal ini. Pada bulan April lalu, Xi Jinping menyampaikan pesan ini kepada semua perusahaan maskapai penerbangan Tiongkok, mengatakan, "Hey, kita sedang dalam perang dagang dengan Amerika Serikat. Jadi jangan beli pesawat Boeing apapun." Tapi masalahnya, banyak maskapai penerbangan Tiongkok sudah memesan pesawat Boeing dan menunggu selama 3 tahun. Dan ketika pesanan mereka sudah siap, Xi Jinping memberitahu mereka, "Jangan terima pesanan itu. Bahwa kamu perlu meningkatkan pendapatan dan meningkatkan keuntunganmu. Menurutku itu tidak terlalu berlebihan." Tapi faktanya Boeing 747, sementara dia memberitahu maskapai Tiongkok bahwa mereka tidak boleh membeli pesawat Boeing. Dan disinilah banyak orang Tiongkok mulai menunjukkan kemunafikan itu. Nah, coba tebak, Presiden Trump justru semakin keras soal itu. Dan ini dia menjelaskan bagaimana perang ini bisa meningkat lebih jauh daripada yang bisa ditanggung oleh Tiongkok. Kita akan lihat apa yang terjadi. Apalagi? Selain perangkat lunak, ya apalagi yang bisa diekspor dari minyak? Ini bukan sesuatu yang kamu mesti tahu. Mulai, ini hanya respons terhadap sesuatu yang mereka lakukan. Dan mereka sebenarnya tidak menargetkan ini kepada kita, mereka menargetkannya ke seluruh dunia. Seluruh dunia sedang, menurut saya itu sangat buruk. Namun kita masih punya banyak hal, termasuk satu hal besar yaitu Arab. Tapi mereka punya banyak pesawat Boeing dan mereka butuh suku cadang serta banyak hal seperti itu, Steve.